An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai kepada beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Ra'aitu, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali beliau akan menyembelih hewan kurbannya, setiap kali akan menyembelih hewan kurbannya dari 100 ekor itu. Aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Di sunnahnya hadapan kiblat. Pemain. Kemudian beliau mengucapkan, hati-hati nih ya, begitu dihadapkan ke kiblat, kalau bisa shahibul kurbannya ada, kalau bisa. Kalau tidak, ketahui kapan itu dikorbankan. Kalau ada, sebaiknya mendampingi di situ. Bisa sambil megang, yang potong bisa yang lain, tapi dia bisa sambil megang. Atau kalau nggak megang, dia bisa menyaksikan di situ. Lalu ketika akan dipotong, lalu dia diucapkan, bukan sama yang potong. Sama yang kurban itu diucapkan. Kecuali kalau misalnya dianggap ribet, boleh tikan ada yang potong, atau panitianya. Perhatikan kalimatnya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad, syahidnya. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga besar Muhammad. Itu keluarga besar. Kalau fokus ke sini ya, jangan keliru. Kalau disebutkan Amun, itu keluarga besar dari bapaknya, anaknya, cucunya dan seterusnya. Sampai habis keturunan itu Amun. Jelas ya? Baik. Di Rasulullah itu saat berkurban, itu meniatkan bagi diri beliau, terus keluarganya ikut. Dan keluarga besarnya ikut. Ini menjadi dalil yang sahih bahwa boleh kita berkorban di atas namakan satu keluarga besar, boleh. Ya, misal satu hewan untuk satu keluarga boleh. Saya punya kemampuan, ya Allah, kambing satu, saya kan suka ada yang disatu-satukan, hari ini kakaknya, besok adiknya, tahun depan misalnya neneknya. Kenapa mesti begitu? Udah ada semuanya sekalian. Ya, satu hewan keluarga besar sudah, dan hadisnya ada. Nih, ada satu hal yang penting diluruskan di kita itu. Tunggu sampai tahun depan lagi. Kalau kemampuan satu, dia akan keluarga besar. Ini persoalan yang salah kaprah itu salah satunya. Ada harus satu. Kalau memang cuma punya satu, untuk keluarga besar boleh seluruhnya. Boleh, sah hukumnya. Teknisnya bisa dua caranya. Bisa langsung disebutkan keluarga besar sebulan, atau yang punya modal diikutkan keluarga di situ. Bisa, saya punya uang nih, saya beli hewan kambing. Lalu saya katakan Allahumma hadza min ali Hidayat wa ali Hidayat. Ya Allah, ini dari Ali Hidayat dan keluarga besarnya, satu kambing. Karena mampunya satu. Jelas ya? Atau cukup langsung keluarga besarnya. Ini dari korban keluarga besarnya Bapak Ali Hidayat. Jelas sampai sini? Satu, pelan-pelan. Teruskan dulu. Kalau keluarga Nabi saat Nabi berkorban, semuanya masih hidup. Kalau dari mana? Nabi punya anak berapa? Ini masalah. Nabi punya istri berapa? Oh, 11 atau 9? 9 atau 11? Aduh, ini repot ini. Gimana cara ceritanya ya? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kenal ibunya? Ibu masing-masing kenal? Ibu masing-masing kenal tidak? Mau kemampuan kalau kenal ibunya ya? Kenal bapaknya? Nah, alhamdulillah. Tapi ada di dunia ini orang yang nggak kenal ibunya. Ada. Bukan saat lahir nggak tahu ibunya, bukan. Dia tahu ibunya cuma nggak kenal. Hati-hati ya, untuk orang Islam. Ibunya itu ada dua. Untuk orang Islam khusus. Satu, ibu biologis yang melahirkan. Yang kedua, ibu keimanannya. Karena ibu itu kan tempat kembali, tempat bertanya. Kalau ada persoalan, ngeluhnya ke ibu secara fisik, dimandikan sama ibu, ngeluh ke ibu fisikal. Tapi kalau Anda ingin bicara tentang keimanan, bagaimana cara meningkatkan ketenangan hati, menghindar dari kegelisahan, ingin tahu karena Rasulullah seperti apa sholatnya, ibadahnya, maka tanyakan pada ibu-ibu iman kita itu. Istri-istri Nabi disebut oleh Quran Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ditetapkan lebih daripada 4
yang disepakati 9? Karena semua perempuan ibu di muka bumi itu terminiasikan di istri-istri Rasulullah. Ya, dari mulai sifatnya, karakternya sampai bimbingan keimanannya. Cuma sayang, ada orang nggak kenal ibunya. Contohnya gampang, saya tanya yang ada di sini nih. Ayo, siapa aja istri Nabi? 1. Ya, kalau dia nggak usah ditanya, itu sudah paham. 2. Ya, Aisyah. 3. Jubaidah. Oh, keterlaluan itu. Zainab, Hafsah, terus Saudah, terus Maimunah, terus yang bilang sekelas tadi itu. Terus siapa? Salamah, Musalamah, terus ibu Safiyah, terus udah bu, belum diulang lagi. Ayo, masih 2 lagi tuh. Banyak Al-Qibtiyah, modelan ya, riwayat. 1 lagi. Sudah bu, barusan tadi. Ibu udah 2 kali pulang ini berapa ya? Ayo, 1 lagi. Awas, ada anak gak kenal ibunya. Awas, ya. Siapa? Udah, apa? Aja Al-Qibtiyah, barusan tadi. Sudah. Udah bu, Zainab bu, sudah. Ya, siapa lagi? Anak gak kenal ibunya. 11 lengkap, alhamdulillah. Bapaknya siapa? Bapak kita. Bapaknya? Bukan Bapak Nabi Muhammad. Bapak kita? Nabi Muhammad salah tuh. Nabi Muhammad bukan bapak kita. Al-Qurannya bilang, alas, maka Muhammadun aba ahadin. Nabi Muhammad bukan bapak seorang di antara kalian, walakin Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Ya, siapa? Bapaknya Nabi? Bukan, bapak saya yang ada ya, istri-istrinya suami ibu saya itu bapak saya ya. Kalau Nabi Adam itu kakek moyangnya. Baik, alhamdulillah. Minimal masih kenal dengan ibu ya. Masih kenal ya. Terus kata dulu Muhammad. Saat kemudian, mohon maaf, saat kemudian itu dikorbankan, ada sementara famili Nabi sudah tinggal. Di antaranya putra-putrinya. 3 putranya sudah tinggal, semuanya. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim sudah tinggal. Ya. Di antaranya kenapa putra Nabi diwafatkan? Karena kalau Nabinya soleh luar biasa baik, itu kemungkinan anaknya jadi Nabi lagi. Maka karena Nabi itu Nabi penutup, Nabi terakhir, tidak boleh ada Nabi kembali. Diwafatkan anak-anaknya sedikit. Ya. Karena Allah ajal Allah sudah tiba, sudah pasti jangan ditanya itu. Ajal Allah sudah tiba, wafat seluruhnya. Dan anak perempuannya pun tersisa Fatimah saja. Fatimah yang lain meninggal dunia. Ya. Tinggal Fatimah. Di akhir Fatimah yang hidup, yang terakhir, yang paling akhir. Maka ketika Nabi menyebutkan untuk keluarganya memasukkan yang telah wafat juga, ini pun kebolehan berkorban untuk yang wafat, untuk yang wafat, yang telah meninggal. Teknisnya bisa disertakan pada yang hidup, bisa. Ada sekulan, ini 1 kambing dulu ya, 1 kambing misalnya, atau 1 sapi. Saya punya ayah Pak, namanya Bapak Muhammad. Saya ingin korban ayah saya, saya sertakan, boleh. Korban atas nama Adi Hidayat dan keluarga Bapak Muhammad Al-Makmum. Boleh. Atas saya sebutkan ayah saya langsung boleh. Sah. Tapi diikutkan pada yang hidup. Karena hakikat korban itu untuk yang hidup, bukan untuk yang meninggal. Cuma pahala kebaikan itu nanti disampaikan oleh Allah kepada yang meninggal. Bukan karena amalan dia, tapi ketaatan anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Jelas di sini? Baik, itu sah hukumnya. Dan semua ulama sepakat, tidak ada yang beda. Semua ulama sepakat. Ya, dari mulai Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua sepakat. Jika ada yang sekarang beda, itu beda sendiri. Ya, Bapak kalau mau tanya nanti, teruskan dulu. Lihat sini, belum selesai. Terakhir, nomor hadis 2135. Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh sahabat, ya, bagaimana keadaan korban di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, adalah menyembelih itu lahu wa li ahlihi. Ya, untuk diri dan keluarganya. Tapi ketika menyebutkan keluarga menggunakan ahlun. Pertama kedua ahli. Pernah dengar ahli bait? Di sini fokus. Kalau disebutkan ahlun, itu artinya keluarga besar tanpa dirinci. Tapi kalau ahlun, itu artinya keluarganya dipersonalisasi, dipersonalkan, dikeluarkan satu-satu. Itu ahlul namanya. Saya punya 2 orang anak, satu-satunya istri, 2 anak.
3. Apa tertawa sebenarnya? Ini istri saya, ya. Ini anak Muhammad, ini anak dia. Ya. Saya ingin kurban, boleh untuk saya satu, lalu saya personalisasi. Saya punya kemampuan 4 kurban misalnya, ingin 4 ya boleh, sah. Misal orang ahli untuk satu-satu anggota keluarganya. Untuk istri saya satu, Muhammad Hamilul Quran, satu lagi Amelia Habibah bin Mustafa, bisa satu-satu. Itu boleh. Ini hadisnya. Ibnu Majah dalam hadis 2135. Tapi ini dalam konteks kalau setidaknya tidak ada kebutuhan prioritas yang lain. Lalu kita akan terlebih harta. Silakan personalisasi, boleh. Keanggotaannya setiap orang satu itu boleh. Kalau tidak ada kebutuhan yang lain. Tapi saya tutup di sini. Kalau kita akan kurban, kemudian punya kemampuan lebih, hewannya tidak lebih daripada satu, kemudian saat yang bersamaan ada amalan lain yang bisa menjadi prioritas, pembangunan masjid, renovasi, anak yatim rumahnya roboh, atau tetangga tiba-tiba kita mau keluar mengatakan, Pak, anak saya mau operasi, mohon bisa dibantu. Maka yang paling tepat adalah cukup jadikan satu untuk satu keluarga, selebihnya untuk membantu orang itu. Itu amalan berpahala luar biasa. Ini penting saya sampaikan karena ada pemahaman itu mesti satu-satu, sehingga orang yang masih susah nggak terbantu. Ya, tidak. Jangan bangga misalnya ini masjid sapinya 30, sapi 20 kok jadi lomba begitu. Ya. Bukan lomba itu hakikatnya. Ya. Kalau memang ada, baik, jelas, tepat, silakan. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain, al-ittihad misalnya sapinya cuma 3, tapi bisa merenovasi masjid sampai 30. Ya, karena kelebihan yang ada itu Masya Allah. Kalau anda sembelih sapi saat ini, sudah selesai. Daging dibagikan, setiap orang yang makan daging menjadi ibadah dengan tenaga itu dapat pahala. Selesai dagingnya, selesai pahalanya. Masjid itu masih ada sampai sekarang. Kita meninggal dunia, pahala terus datang. Coba bayangkan ya, coba bayangkan. Belum kan saya belum bilang apa-apa. Ada orang, bisa kita punya untuk 2 kambing. Begitu kita setorkan 2.500.000, datang orang, Pak, anak saya mau operasi, kurang 2.500.000 lagi. Kita kasihkan di situ. Dia operasi matanya dari katarak sembuh, bisa melihat. Setiap dia lihat Quran, setiap dia sholat, melihat kebaikan itu pahala dapat pahalanya. Bahkan dalam keadaan anda ingin korban pun, kalau ada kegiatan lain yang lebih darurat sifatnya, maka yang terbaik adalah kita beralih kepada amalan menyembelih hewan, dari amalan menyembelih hewan kepada amalan yang prioritas itu. Ya, itu syariatnya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah melakukan itu supaya menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib hukumnya, tapi bisa dialihkan kepada hal yang lebih maslahat. Ya, hal yang lebih maslahat.